Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak hal. Yang pertama, memberikan kepada kita kehidupan sehingga hari ini kita dibangkitkan lagi oleh Allah setelah kematian kita sejenak tadi malam, dan kita juga diberi kesehatan oleh Allah, dan alhamdulillah kita juga diberi hidayah oleh Allah sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yakni puasa bulan Ramadan yang hari ini memasuki hari yang ke berapa ini Pak? 7, Selasa 8 ya, masuki hari yang ke-8. Dan kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kita kali ini adalah perjalanan hidup manusia. Jadi manusia itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah bertanya kepada kita, kaifa takfuruna, bagaimana kalian mau kufur billahi kepada Allah, wa kuntum, sedangkan kalian ada amwatan dalam keadaan mati, fa ahyakum, maka Allah hidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini perjalanan hidup manusia. Kalau dari penjelasan ayat ini ada 4. Yang pertama, manusia itu asalnya adalah mati. Jadi kalau ada orang bertanya, pernahkah kita mati? Sebelumnya kita adalah mati. Mati itu berarti tidak ada apa-apa. Kemudian Allah hidupkan kita di dunia ini. Allah hidupkan itu melalui 2 hal. Yang pertama, Allah hidupkan ruh kita, dan di zaman azali Allah kumpulkan manusia, dan kemudian Allah bertanya kepada kita ini, alastu birabbikum, tidakkah aku ini Tuhanmu? Maka kemudian kita semua serentak menjawab, qalu bala syahidna. Maka semua kita ini menjawab, ya Allah, kami bersaksi bahwa Kau adalah Tuhan kami. Nanti itulah yang oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah hidupkan kita dalam zahir, bentuk wujud seperti ini, dalam 2 proses. Proses yang pertama adalah proses seperti Nabi Adam alaihissalam, dibentuk oleh Allah dengan tanah liat, kemudian Allah tiupkan rohnya dan jadilah dia manusia sempurna yang bernama Adam. Kemudian proses yang kedua adalah proses alamiah. Ada pertemuan antara sel telur dan
mafhum, kemudian terjadilah anak dan lahirlah seperti kita ini. Setelah kita hidup di dunia, Allah mengatakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal. Tidak ada orang hidup di dunia ini selama-lamanya. Walaupun toh itu nabi. Walaupun toh itu nabi. Semuanya kita ini bakal mati. Dan kita tidak kekal. Hanya persoalan siapa dulu yang dijemput oleh Allah. Kematiannya itu hak prerogatifnya Allah. Ada kalanya yang tua mati. Ada kalanya yang muda mati. Ada kalanya yang bayi mati. Ada kalanya di dalam rahim dia sudah mati. Ini haknya Allah. Tetapi yakin bahwa kita ini hidup di dunia tidak kekal. Dibatasi oleh umur. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kita ini hidup di dunia kemudian sampai batas ada kenikmatan sampai batas tertentu dan selesai ya dipanggil lagi oleh Allah. Tanpa terkecuali. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi setiap manusia sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Enggak. Jadi kita ini oleh Allah dibatasi umur. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi kan 63. Kalau sekarang kita ini umur 50 ditambah 50 tahun lagi rasanya tidak mungkin. Berarti kan 100. Artinya hidup kita ini kalau sudah 50 tahun tidak mungkin atau berat sekali kalau kemudian menempuh hidup 50 tahun lagi. Tidak mungkin, berarti akan berkurang ya mungkin 20, mungkin 30, kalau 30 80 tahun. Sekarang kalau 80 tahun lihat aja saudara-saudara kita yang umur 80 tahun. Kira-kira seperti apa yang mereka lakukan umur 80 tahun itu. Kalau kemudian Allah tambahkan umur kita ini 40 tahun, lihatlah mungkin kalau ada yang umur 90 tahun seperti apa hidupnya. Kalau 20 tahun seperti apa hidupnya, berarti 70 tahun. Artinya kalau orang sudah 50 tahun ini sudah bukan 50-50 lagi. Ya 60, 40 atau 70, 30 lah persen maksudnya itu. Tidak banyak. Kalau kita ngomong 40 kan masih ngomong 50-50, 50-50. Bisa jadi 50 tahun. Atau kalau misalnya kita nomor 35, oh naik 50, oh 50-50 berarti kan umur kita ini 70 tahun ya. Masih lama lah. Tapi kalau sudah 50 tahun, tidak bisa kita ngomong 50-50. Ya pirai banter gitu ya. Ya njaluk karo Gusti Allah umur sing panjang. Seberapapun umur panjang kita tetap wafat. Nabi Nuh alaihissalam panjang umurnya, wafat juga. Nabi Adam alaihissalam panjang umurnya, wafat juga. Nabi Muhammad 63 tahun. Lah kita ini ya kurang lebih unda-undi lah 63 ke atas atau ke bawah. Apalagi kemarin yang musim pandemi setahun kemarin, Masya Allah. Hampir setiap hari diumumkan wafat sekian, wafat sekian, wafat sekian, wafat sekian, wafat sekian. Saya kehilangan dalam berapa bulan itu kehilangan 5 orang. 5 orang dan masih produktif rata-rata. Dan membuat saya kaget dan merenung, ya Allah, urip ini begini nih. Ya begini nih, masih muda-muda, ya umurnya sekitar saya inilah, masih efektif lah, masih produktif. Dan saya tidak menyangka rata-rata ahli olahraga lagi wafat. Kalau baru-baru ini ada sekitar 2-3 orang sahabat saya yang sudah wafat mendahului kita ini.
Yang kedua, kenikmatan dunia itu sesaat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wala darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Jadi hidup ini laibun walahfun. Yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita usahakan siang malam, begitu kita dapatkan itu, toh pada saat kita wafat, tak ada satupun yang akan kita bawa. Rumah? Enggak. Mobil? Enggak. Jangankan rumah, mobil, istri, Pak. Yang kalau kemudian kita ngomong, aku cinta kepada kamu sehidup semati, begitu dia wafat kita tidak akan mau mati. Jadi bohong ibu-ibu kalau ada suami mengatakan cintaku kepada kamu sehidup semati, begitu nggak ada istrinya ya golek mana? Nggak ada. Itu laibun walahfun. Kadang-kadang kita ini terobsesi kehidupan orang lain yang begitu wah, kemudian kita juga pengen wah. Sehingga kemudian harusnya kita ini ada saat-saat kita beribadah kepada Allah waktu subuh begini, tapi kita sudah aktif keluar rumah untuk bekerja. Salah sih enggak, cuman aneh gitu. Apa yang mau dicari? Baru-baru ini saya punya sahabat yang wafat dan kaget saya. Teman saya, sahabat saya ini menurut saya kaya. Luar biasa, kayanya luar biasa. Kemudian wafat, saya ini heran. Lah itu apa itu ya gitu. Rumahnya megah, mobilnya mewah, tanahnya hektaran, puluhan hektar. Tambaknya mungkin juga puluhan hektar. Tak ada satupun yang dibawa. Bahkan kalau ini misalnya dianggap baju ini bagus, dan baju tidak dibawa. Yang kita bawa adalah kain kafan. Karena itu laibun walahfun. Santai. Jadi tidak perlu kita ngoyo-ngoyo hidup ini, Pak. Allah mengatakan dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu puasa yang kita lakukan ini dalam rangka mencari kebahagiaan di akhirat. Bukan mencari kebahagiaan dunia semata. Sedikit, Pak, kalau dunia itu. Qalil. Allah mengatakan afala taqilun. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jadi kalau kita ini faham, ya hidup ini begini. Kalau sudah bisa makan, sudah bisa bayar SPP anaknya, sudah ada tabungan, sudah bisa bayar PLN, sudah bisa bayar PDAM, sudah bisa bayar iuran warga, mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Wis ana tabungan didik walaupun tidak banyak. Apa yang mau dicari lagi? Tidak ada, Pak. Selesai. Rumah megah itu begitu kita tempati ya. Justru kadang-kadang kita ini semakin kaya semakin tidak ada di rumah karena sibuk. Jadi saya punya sahabat itu kaya juga, tapi gak tahu ada di rumah. Saya gak tahu neng omahe wapi, gak tahu disambangi. Padahal rumah yang biasa itu kadang sering kita sambang. Kemudian ketiga adalah wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia ini akan mengalami kematian. Nah, ada orang itu mati biasa. Mati biasa itu ya waktunya mati ya mati. Ada orang yang tidur, begitu dibangunkan dia tidak bangun-bangun, wafat. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Artinya wafat. Kalau sudah ditentukan dia wafat di situ, pasti dia akan keluar ke tempat wafatnya itu. Tampak sakit,
Hanya kadang-kadang jalan keserempet klotak gitu. Wafat, Pak. Biasa-biasa saja. Kadang ada orang tidur, begitu dibangunkan tidak bangun-bangun. Karena itu kalau bangun tidur kan disunahkan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur kepada Allah karena dibangkitkan lagi oleh Allah setelah kematian kita sejenak. Sebab saat itu nyawa dalam genggamannya Allah. Kalau sudah waktunya tik, terus kita mau apa? Mau apa? Orang dulu kalau mengatakan aku soge iku gampang, engko nek wae lara rumah sakit gampang. Ternyata tidak semudah itu. Orang mencari apa namanya, Pak? Yang pernafasan kalau kena Covid itu. Itu. Apa? Ventilator. Ventilator itu sahabat saya yang wafat itu karena tidak ada ventilator. Padahal kalau uang insya Allah ada. Begitu melbu rumah sakit tidak ada, Pak, ventilator. Dan terakhir itu ada yang difoto. Dia enggak, itu dokternya apa dia sendiri yang foto sebelum wafat, Pak. Difoto. Kan enggak boleh orang ketemu. Bayangkan sampai begitu. Terus mau apa kita ini? Ya hiduplah seperti ini. Dan semua orang pasti akan mengalami kematian. Walaupun kita berdoa setiap ulang tahun, panjang umurnya, malah pendek, Pak. Loh iya kan malah pendek sebenarnya. Semakin tambah umur itu sebenarnya jatah hidup kita semakin berkurang, tidak semakin panjang. Karena itu mestinya jangan berdoa panjang umurnya, berkah umurnya. Itu. Lah kalau mau panjang seberapa lagi? Kalau sudah umur 63, ulang tahun njaluk dawa maneh. Kong dongakno ya dawa umure. Kong jare sing putune lah iya kong njaluk dawa terus manggonti. Jare putune wenang cepet ben oleh warisan ngene kok kong njaluk dawa terus. Kadang saya ini kalau disuruh mendoakan orang ulang tahun tuh minta apa, Pak? Minta panjang sepiro saya bilang. 100 tahun. Kalau sudah 100 tahun kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sholat berat. Orang 80 tahun udah ke masjid aja sudah sayek-sayek, Pak. Aduh. Itu. 80 tahun. Apalagi 100 tahun. Bayangkan kalau kemudian Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, Masya Allah, hidupnya jauh lebih bahagia daripada di dunia. Di alam barzah dia bisa jauh lebih bahagia kalau dia ini husnul khotimah. Karena itu puasa ini, sholat ini dalam rangka mencapai atau menggapai husnul khotimah. Harus kita sadari bahwa mati itu akan kita jumpai. Ada orang itu mati dibunuh. Ini caranya mati. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khid'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi ada orang yang membunuh anaknya karena takut besok nek gede iku gak iso ngengoni. Tak buah. Dibuah. Padahal Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki mereka dan kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kenapa harus dibunuh? Ada orang kan takut. Aku takut duwe anak rek akeh-akeh. Engko ya apa pendidikan? Coba lihat orang tua kita dahulu. Ketika dia punya anak banyak, apa ya mikir pendidikan? Ya enggak kan? Tapi Allah yang memberikan rezeki itu kemudian jadilah kita sekarang seperti ini.
saudara saya 6. Ibu saya saudaranya 12. Masya Allah. Kiai saya itu 29 apa 27. Ya iman itu. Urip kabeh, Pak. Saya heran. Dadi wong kabeh. Terus kalau kita berpikir logika, iso gak yang keimangan? Ya iso. Asalkan kita ini mau ikhtiar begitu saja. Kadang banyak kita ini takut. Semakin kaya semakin takut. Semakin tinggi kedudukan sosial kita justru semakin takut punya anak. Mestinya semakin soge iku nyah-nyoh ngono dadi wong wedok iku. Gak apa Mas, penting gak apa-apa. Saya soge iku. Ngono lho. Sekarang kan takut. Takut karena takut badannya jelek, takut sakit, takut tidak bisa jalan-jalan. Sebenarnya kan kalau orang wanita itu kalau dia hamil kan enak toh. Dapat rukhsah tidak puasa, menyusui tidak puasa. Wis 3 tahun dhewe, Pak. Lah nek umur nek duwe anak 12, iso 24 tahun gak poso. Kan begitu toh. Dan itu rukhsah loh. Rukhsah. Karena itu ibu kalau kepengen punya ndak bisa puasa ya meteng kan iso gak poso. Gitu. Ayah meteng ya ben gak poso ngono. Artinya memang Allah itu memberikan hukum begitu. Allah yang memberikan rezeki. Karena itu jangan dibunuh. Atau siapapun orang membunuh orang lain itu dosanya luar biasa. Ada orang itu mati karena dihukum. Ada orang mati itu karena bunuh diri. Dan ini orang Islam kalau dia bunuh diri hukumnya adalah kafir. Orang yang mati bunuh diri hukumnya kafir. Walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli puasa, kalau matinya dalam keadaan seperti itu, maka matinya dalam keadaan kafir dan tidak boleh kita sholati. Dia mati dalam keadaan minum racun, maka besok dia akan minum racun terus. Kalau dia mati dalam keadaan menabrakkan dirinya di kereta, maka dia akan ditabrak kereta terus besok di akhir. Dan dihidupkan lagi. Ini terakhir. Dihidupkan sesuai dengan amal perbuatan. Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacungkan. Artinya orang yang tidak mengingat berzikir kepada Allah nanti matinya dibangkitkannya itu berbeda. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya, bangkitkannya itu, mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya ini tidak buta, kenapa sekarang buta? Faktornya adalah dia lupa kepada Allah, dia lupa tentang peringatan Allah, maka Allah kumpulkan dia dalam keadaan buta. Karena itu besok dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan amal perbuatannya dulu di dunia sedang apa. Kalau dia baik, baik. Kalau dia tidak baik, seperti ini. Karena itu besok ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan membawa suara. Ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan suara kambing. Kayak kambing. Weh. Ada yang begitu. Ada yang datang dengan membawa perut besar. Ada yang datang kepada Allah dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan membawa beban yang besar. Nah tentu harapan kita adalah kita menghadap Allah itu dalam keadaan membawa amal dan iman kita kepadanya. Dan yang terakhir, bagaimana di padang mahsyar itu? Setelah di padang mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah di sana.
yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Besok kita akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai terakhir orang yang wafat, dikumpulkan oleh Allah semuanya. Dan di saat itulah paling genting manusia itu. Sampai saking gentingnya itu, Pak, sampai dia lupa istrinya, lupa anaknya, lupa saudaranya, lupa orang tuanya, semua lupa. Dia hanya ingat dengan dirinya sendiri. Dan saat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Maka kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasul, telanjang?" Gitu. "Bagaimana kok telanjang?" Maka Rasulullah mengatakan, orang besok tidak memikirkan telanjang begitu. Orang sudah memikirkan dirinya sendiri, tidak berpikir yang begitu. Itu artinya saking paniknya manusia itu, sehingga tidak memikirkan hal-hal yang negatif-negatif. Nah, dia mikirkan, ya Allah aku, ya Allah aku, ya Allah aku. Karena itu kalau kemudian ada orang bicara di dunia menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan Al-Quran, menjelek-jelekan Islam, itu masih gampang. Besok di akhirat tidak akan bisa seperti itu. Jangankan mereka, kita ini loh Pak. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam saja, dia takutnya luar biasa. Karena dia pernah berdusta sebanyak 3 kali. Kita ini kan dusta bolak-balik Pak, guyu aja. Nabi Ibrahim itu. Nabi Adam alaihissalam dia melakukan satu kesalahan, dia takutnya luar biasa pada saat di padang mahsyar itu. Apalagi kita, top takutnya. Karena itu kita berdoa kepada Allah dikumpulkan dalam keadaan menjadi orang-orang yang soleh. Dan terakhir, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Artinya ya semua ini datar. Sekarang kan enak, masih ada AC, tenang, ya wis panas titik ya. Besok tidak begitu, panasnya luar biasa. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan besok orang itu tenggelam dengan keringatnya. Kalau amalnya banyak, amalnya bagus, tidak berkeringat, dilindungi oleh Allah. Tapi ada orang tenggelam sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang tenggelam keringat. Ya karena betapa amal di dunia ini mempengaruhi seseorang pada saat dia di akhirat kelak. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan tugas puasa ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya menjadi orang yang bertakwa dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar beserta orang-orang yang saleh. Amin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.